Hari Kamis ini 4 hari setelah gempa magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, proses evakuasi korban masih berlanjut. Kekhawatiran akan kondisi bangunan yang sudah rapuh serta gempa susulan membuat masih banyak warga di pengungsian. Catatan sejarah menunjukkan Cianjur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kerap diguncang gempa. Kami mencatat sederet gempa besar yang melanda daerah itu. Gempa pada 21 November 2022 lalu adalah gempa besar ke-9 bagi Cianjur sejak 1969. Gempa Cianjur pada 2 November 1969 dengan kekuatan magnitudo 5,4 juga merusak sejumlah bangunan. Berselang 13 tahun, tepatnya 10 Februari 1982, gempa bermagnitudo 5,5 mengguncang Cianjur. Selain menyebabkan rumah rusak, sedikitnya 7 orang terluka dalam peristiwa ini. Terpaut 19 tahun, gempa kembali terjadi pada 12 Juli 2000 dengan kekuatan magnitudo 5,4. Rumah yang rusak bertambah banyak, yakni sedikitnya 1.900 rumah. Berjarak 11 tahun, gempa berulang, tepatnya 12 Juni 2011. Kali ini gempa magnitudo 4,9 menyebabkan 136 rumah rusak. 1 tahun berselang, yaitu pada 2012, Cianjur 3 kali terdampak gempa, yaitu magnitudo 6,1 pada Juni, magnitudo 5,1 di September, dan magnitudo 5,8 pada November. Ketiga gempa ini menyebabkan ratusan rumah rusak. 8 tahun kemudian, yaitu Maret 2020, Cianjur diguncang gempa magnitudo 5,4 yang berdampak 760 rumah rusak. Senin lalu, 21 November 2022, gempa Cianjur berdampak pada meninggalnya 271 orang. Dari rentetan kejadian gempa, ada hal menarik yang bisa dianalisis, yaitu soal jarak waktu terjadinya gempa, yaitu 13 tahun, 19 tahun, 11 tahun, 1 tahun, 8 tahun, dan 2 tahun. Jika selang waktu gempa dirata, didapat angka 6,75 tahun. Apakah angka ini menandakan Cianjur rawan gempa? Dari data BMKG, BNPB, PVMBG yang diolah Litbang Kompas, ternyata struktur geologi Cianjur berada di zona sesar Cimandiri yang menyambung dengan sesar Lembang. Pergerakan sesar aktif ini berpotensi menimbulkan gempa di wilayah Jawa bagian barat. Secara kategori wilayah, Cianjur termasuk kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi. Walaupun skala guncangan gempa yang pernah terjadi berkisar 5-6 mmi, namun potensi guncangan gempa bumi di Cianjur bisa lebih dari 8 mmi. 8 mmi berarti kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong, asap pabrik, dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh. Dari aspek sumber gempa, gempa Cianjur berasal dari sesar di darat dan dangkal. Efek guncangan gempa kian terasa karena kondisi tanah di Cianjur ini tergolong labil. Kondisi tanah di bawah Cianjur ini tersusun atas endapan dari batuan rombakan gunung api muda yang tebal. Ada juga wilayah yang dominan material aluvial sungai. Sejumlah titik batuan yang lapuk masih belum solid, sehingga kalau ada gempa, maka efek guncangannya akan makin terasa bagi mereka yang bermukim di atasnya. Kondisi tanah yang tergolong muda ini juga berpotensi besar membuat bangunan-bangunan yang ada di atasnya lebih rawan roboh dan rusak. Reruntuhan material inilah yang banyak membunuh warga dan menimbun korban seperti terjadi di Cianjur saat ini. Melihat ancaman gempa di Cianjur, perlu mitigasi di wilayah tersebut. Mitigasi ini termasuk pemahaman risiko bencana bagi masyarakat, penataan penggunaan lahan, serta pembuatan bangunan yang tahan gempa. Mitigasi ini penting untuk mencegah kian banyak warga menjadi korban apabila terjadi gempa di kemudian hari.